Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali memperingati hari Jumat Agung. Menurut kalender Yahudi, Yesus itu mati tepat pada tanggal 14 bulan Nisan. Yang 14 bulan Nisan pada tahun di mana Yesus mati itu terkena pada hari Jumat. Karena itulah maka 3 hari di dalam kuburan dia bangkit pada hari Minggu. Memang ada juga kelompok-kelompok Kristen yang karena memperhitungkan Tuhan Yesus mati lalu 3 hari bangkit, maka harusnya kalau mati hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru bangkit. Tapi kalau Yesus memang bangkit hari Minggu, maka harusnya Minggu, lalu Sabtu, Jumat, Kamis. Maka Yesus harusnya mati hari Kamis, bukan hari Jumat. Jadi orang-orang seperti itu bukan merayakan atau memperingati Jumat Agung, tapi Kamis Agung. Meskipun begitu, mayoritas dunia ini, dan saya percaya itulah yang benar. Yesus mati bukan hari Kamis, tapi hari Jumat. Ya, hari Jumat karena dikatakan bahwa hari itu adalah hari persiapan atau menjelang Sabat. Sabat Yahudi itu Sabtu. Menjelang Sabat itu berarti Jumat, tidak mungkin Kamis. Ya. Nah, kita Jumat Agung kita tanggal 15 April. Saya pernah jelaskan ya, karena orang pernah bertanya bahwa mengapa Natal kita selalu tepat waktu, tanggalnya 25 Desember. Tapi Jumat Agung dan Paskah kita nih tiap tahun berubah-ubah terus tanggalnya. Apa jawabnya? Karena Natal yang penting adalah tanggalnya. Tidak peduli hari apa. 25 Desember kena Minggu, kita rayakan di Minggu. 25 Desember kena di Rabu, kita rayakan di Rabu. 25 Desember kena di Jumat, kita rayakan di Jumat. Jadi Natal itu yang penting tanggal, bukan hari. Hari tidak masalah. Tapi Jumat Agung dan Paskah itu yang penting itu harinya, bukan tanggalnya. Dia harus kena di hari Jumat, karena Jumat Agung. Dan Paskahnya harus kena di hari Minggu. Maka tidak bisa ditetapkan tanggal. Karena nanti harinya bisa beda-beda. Nanti tahun ini Jumat Agung, tahun depan Senin Agung, tahun berikutnya lagi Minggu Agung, maka kacau. Ya. Nah, karena itulah maka penentuan tanggal Jumat Agung dan Paskah kita itu mengikuti kalender Yahudi. 14 Nisan. Kalau tanggal 14 Nisan, kalender Yahudi, kita mencari hari Minggu, hari Jumat terdekat dengan 14 Nisan, ditetapkan sebagai Jumat Agung. 3 hari setelah itu hari Minggu menjadi Paskah. Sama seperti gereja kita. Ulang tahun atau gereja kita kebaktian perdana itu adalah 3 Agustus tahun 2008. Itu pas hari Minggu. Tapi perayaan ulang tahun kita dari tahun ke tahun kan tiap 3 Agustus itu tidak kena hari Minggu. Nah, maka kita memang ulang tahunnya 3 Agustus. Tapi perayaannya kita selalu mencari hari Minggu terdekat dari 3 Agustus. Dia bisa mundur, dia bisa maju. Karena itu tiap tahun kita merayakan ulang tahun pada hari Minggu itu beda-beda tanggalnya. Nah, begitu juga dengan Jumat Agung dan Paskah. Setiap tahun beda-beda tanggalnya karena mencari Jumat terdekat dari 14 Nisan. Ya, kalender Yahudi. Nah, pada Jumat Agung kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kamu telah ditebus. Perhatikan ayat yang akan kita bahas. 1 Petrus 1, 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tema ini, kamu telah ditebus. Itu saya ambil dari ayat 18. Coba lihat ayat 18. Kamu telah ditebus. Itu tema kita. Seluruh pembahasan di sini, ayat yang kita baca, intinya ada pada kata-kata kamu telah ditebus. Nah, sebenarnya tebus itu artinya apa? Menebus itu artinya apa? Kata Yunani yang diterjemahkan untuk tebus atau menebus itu adalah lutro. Perhatikan 1 Petrus 1:18, kamu telah ditebus, lutro. Nah, apa sebenarnya lutro itu atau menebus itu? Nah, kata ini itu biasa digunakan untuk membayar sejumlah harga demi mendapatkan seorang tawanan atau membebaskan seorang budak. Kita juga masih pergunakan sekarang ya. Ada orang yang culik seorang anak menjadi tawanan dan orang tuanya diminta uang tebusan. Orang tua membayar sejumlah uang untuk menebus, melepaskan, membebaskan tawanan itu. Nah, demikian juga bahwa lutro, menebus itu artinya membayar untuk mendapatkan kembali seorang budak atau seorang tawanan. Seperti kata McLaren, gagasan yang orisinil tentang penebusan tentu adalah pembelian dari perbudakan. Ada orang diperbudak, saya mau dia bebas, tidak lagi menjadi budak, saya menebus, membayar sejumlah uang untuk melepaskan dia dari perbudakan itu. Karena itu maka kata lutro ini selain di dalam Alkitab digunakan untuk menerjemahkan atau diterjemahkan sebagai menebus, itu juga dipakai untuk atau diterjemahkan juga sebagai membebaskan. Misalnya dalam Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk lutro bangsa Israel. Kata lutro di situ tidak diterjemahkan menebus, tapi membebaskan. Jadi menebus itu lutro bisa berarti menebus, membebaskan. Maka kamu telah ditebus, artinya kamu telah, bisa berarti kamu telah dibebaskan atau kamu telah dibayar untuk didapatkan kembali. Nah, kalau menebus dipakai untuk mengatakan atau membebaskan seorang dari suatu tawanan atau suatu perbudakan, maka pertanyaannya, kalau kita ditebus, memangnya kita ditebus atau kita sedang ditawan atau diperbudak oleh siapa? Lalu pembayaran macam apa yang diberikan di dalam penebusan kita itu? Hari ini saya ingin membahas hal ini. Pertama, mari kita lihat dari apa kita ditebus. Teks kita secara eksplisit mengatakan bahwa kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Perhatikan ayat kita. Kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kata Yunani yang diterjemahkan cara hidup ini adalah anastrope. Dan anastrope itu secara harfiah itu adalah percakapan. Maka dalam versi King James dia menggunakan kata conversation. Vain conversation. Itu berarti bahwa kita ditebus dari percakapan kita yang sia-sia. Dari perkataan kita yang sia-sia. Tapi kata anastrope ini juga itu dipakai sebelum muncul di ayat 18, sudah muncul di ayat 15 sebelumnya. 1 Petrus 1 ayat 15. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh anastrope, dan di situ diterjemahkan hidup. Maka di sini kita bisa lihat
Anastrope bisa berarti percakapan atau bisa digunakan dimengerti sebagai cara hidup, way of life. Nah, karena itu maka Alkitab Terjemahan Baru Indonesia menerjemahkannya dengan cara hidup. Kamu telah ditebus dari cara hidup. Lalu ditegaskan lagi bahwa cara hidup yang bagaimana yang darinya kita ditebus, cara hidup yang sia-sia. Dan ini menunjukkan bahwa ini menunjuk pada cara hidup yang berdosa. Tapi digunakan kata sia-sia di sini menunjuk bahwa sebenarnya cara hidup yang berdosa itu adalah sesuatu yang hanya sia-sia, hanya kosong, tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Di dalam seluruh kitab ada satu kitab yang aneh, yaitu kitab Pengkhotbah. Karena kitab Pengkhotbah ini, tema utama dari kitab Pengkhotbah adalah segala sesuatu sia-sia. Kata sia-sia muncul berulang kali di dalam kitab Pengkhotbah. Misalnya saja dalam Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu itu sia-sia. Pengkhotbah 2 ayat 1. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat itu pun sia-sia. Berarti bagi Pengkhotbah, kegirangan, kesenangan sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Berarti uang, kekayaan itu juga sia-sia. Dan banyak sekali muncul hal-hal yang dianggap Pengkhotbah sebagai sia-sia. Bahkan segala sesuatu itu sia-sia. Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo setelah pertobatannya. Kita tahu Salomo adalah orang yang luar biasa hikmatnya, tetapi dia mengalami kejatuhan, yakni ketika dia terlibat dalam penyembahan berhala istri-istrinya itu. Dan pada akhirnya banyak orang mempersoalkan apakah Salomo yang murtad itu tetap selamat. Saya percaya dia tetap selamat. Kenapa? Karena memang dia pernah jatuh, tapi dia kembali bangkit, dan di akhir hidupnya dia menulis kitab Pengkhotbah, dan dia mulai melihat kitab Pengkhotbah dari kacamata yang berbeda. Dia dulunya penuh dengan kekayaan, tapi sekarang dia sadar kekayaan sia-sia. Dia penuh dengan kejayaan, ketenaran, popularitas, tapi sekarang dia anggap sia-sia. Dia adalah orang yang penuh dengan hikmat, tapi sekarang dia anggap sia-sia. Dia seorang raja, punya kedudukan, pangkat, sekarang semua sia-sia. Segala sesuatu sia-sia, kata Pengkhotbah. Ya, hidup di dalam dosa kelihatannya menyenangkan, kelihatannya mengenakan, membahagiakan. Tapi kitab suci berkata sebenarnya kehidupan seperti itu tidak lebih daripada kesia-siaan. Sia-sia artinya tidak ada artinya, tidak ada maknanya, kosong. Adam Clark berkata, pembicaraan atau hidup yang sia-sia, tingkah laku yang kosong, yang bodoh, tidak berguna, penuh dengan harapan yang sia-sia, rasa takut yang sia-sia, keinginan yang sia-sia, semuanya sia-sia. Hidup yang berdosa tidak pernah bisa berikan kesenangan yang sejati, kegirangan yang sejati, kebahagiaan yang sejati. Tidak bisa. Sekali lagi, semua itu sia-sia. Selanjutnya, Petrus mengatakan hidup yang sia-sia itu kamu warisi dari nenek moyang. Perhatikan kelanjutan ayat 18. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nenek moyang yang mana? Saudara, surat Petrus ini ditulis oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi Kristen. Karena itu maka di sini nenek moyang yang dimaksudkan adalah nenek moyangnya orang Yahudi.
Mereka Kristen, tapi mereka orang Yahudi. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Yahudi sebelum mereka. Nah, Petrus mengatakan cara hidup yang sia-sia itu kamu warisi dari nenek moyang. Ini bisa jadi merujuk kepada tradisi-tradisi dalam agama Yahudi yang tidak dikenankan oleh Allah. Maka dalam versi King James itu diterjemahkan receive by tradition from your fathers. Ya, yang kamu terima sebagai tradisi dari bapak-bapakmu. Maka semua tradisi di luar firman itu sia-sia. Semua tingkah laku di luar firman itu sia-sia. Tapi bisa juga ini menunjuk pada seluruh perilaku keagamaan. Seluruh upacara keagamaan yang dilakukan oleh nenek moyang orang Yahudi. Seandainya ini yang kedua ini benar, maka ini berarti bahwa seluruh perilaku orang Yahudi, perilaku beragama orang Yahudi dengan seluruh upacaranya di luar Kristus itu tetap dianggap sebagai sia-sia. Tidak ada agama di dunia ini yang mempunyai hidup beragama yang sangat-sangat ketat seperti orang Yahudi. Dalam hal berdoa saja, setiap hari mereka harus berdoa Shema. Shema itu adalah doa pengakuan iman yang diambil dari Ulangan 6 ayat 4. Satu hari harus doa Shema 3 kali. Belum lagi ditambah dengan apa yang disebut sebagai Shemona Esrei. Itu doa 18. Ada 18 doa yang setiap orang Yahudi harus mengucapkannya setiap hari. Belum lagi ada 3 jam doa tertentu, yaitu pagi, siang, dan sore harus berdoa. Lalu belum lagi adalah kumpulan doa tertulis. Lihat terang ada doanya, lihat gelap ada doanya, masuk sebuah kota ada doanya, keluar kota ada doa, terima kabar baik ada doa, terima kabar buruk ada doa. Mau bepergian ada doa, mau datang, mau kedatangan tamu ada doanya. Semua doa, penuh, full doa orang Yahudi. Belum lagi dengan seluruh upacara mereka. Maka saudara-saudara, orang Yahudi dengan seluruh agamanya boleh dianggap mereka orang yang sangat giat bagi Allah. Tapi kegigihan mereka dalam agama mereka, mereka ternyata tidak percaya Kristus. Itu berarti bahwa orang beragama dengan seluruh kegiatan mereka beragama tanpa Kristus itu pun sia-sia dan tidak bisa selamat. Coba perhatikan Roma pasal 10. Ini kata-kata Paulus tentang orang Yahudi. Saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka ini siapa? Orang Yahudi. Paulus berdoa supaya orang Yahudi diselamatkan. Kalau Paulus berdoa supaya mereka diselamatkan, berarti sekarang mereka belum selamat. Tapi perhatikan ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Giat untuk Allah, tapi tadi belum selamat. Berarti orang giat untuk Allah itu juga sia-sia. Kenapa? Ayat 3. Ya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah di dalam Kristus. Maka giatnya seorang beribadah tanpa Kristus itu sia-sia. Bisa jadi yang Petrus maksudkan, yang kamu warisi dari nenek moyangmu adalah seluruh kegiatan agamamu yang begitu gigih ini, tapi semua itu sia-sia. Dan ini harus kita camkan, bahwa hidup beragama sesaleh apapun, kegiatan agama sehebat apapun, kalau orang tidak memiliki Kristus, maka itu tetap dianggap sebagai cara hidup yang sia-sia. Semua agama beribadah dengan sungguh-sungguh, tapi dari kacamata Kristen itu sia-sia.
Bahkan termasuk orang-orang Kristen yang lahir dalam agama Kristen. Sejak dari lahir sudah dibaptis, lalu sudah ikut katekisasi, TABCD, ikut paduan suara, ikut vokal group, jadi majelis gereja, aktif dalam semua pelayanan. Seandainya Kristus belum ada di dalam diri saudara, semua yang kamu lakukan itu adalah sia-sia. Maka di luar Kristus, segala sesuatu menjadi sia-sia. Karena itulah semua butuh Yesus. Kita butuh Yesus yang menebus kita dari semua cara hidup yang sia-sia itu. Karena itu, dengar baik-baik, hidup di dalam dosa sia-sia. Tapi hidup di dalam agama, hidup taat beragama tanpa Kristus juga sia-sia. Semuanya sia-sia, semua kosong, semua tidak ada arti. Hanya Yesus yang menebus kita, yang bisa membuat segala sesuatu jadi berarti. Titus 2, 13-14. Juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk lutro, menebus, membebaskan kita dari segala kejahatan. Dari cara hidup yang sia-sia itulah kita ditebus. Sekarang yang kedua, dengan apa kita ditebus? Dari apa yang dikatakan Petrus, saya mau bahas potongannya. Pertama, Petrus mengatakan, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 18. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Mengapa Petrus kok bicara soal perak dan emas di sini? Kenapa dia tidak strict to the point? Kenapa dia harus menyatakan dalam bentuk negatif, kita ditebus? Dengan apa? Langsung, tapi tidak. Kita ditebus. Tapi dia berikan bentuk negatifnya. Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Mengapa harus disinggung perak atau emas? Karena begini. Pada zaman dulu, sejak dari zaman perjanjian lama, kalau ada penebusan, tadi kan saya sudah bilang, menebus itu artinya membayar supaya dapat kembali tawanan. Atau ada budak, saya bayar supaya dapat budaknya. Maka tindakan membayar atau menebus itu biasa dilakukan pakai perak atau pakai emas. Itu tradisi pada waktu itu. Perhatikan bilangan 18-19. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 sikal perak. Tebusannya pakai perak. 1 Samuel 6 ayat 4. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Apa itu borok emas, tikus emas? Abaikan borok dan tikusnya, perhatikan emasnya saja. Pokoknya tebusannya itu pakai emas. Jadi memang tradisi pada waktu itu, apabila terjadi sebuah proses penebusan, maka perak dan emas atau barang-barang berharga lainnya dipakai sebagai bayarannya. Karena itulah Petrus ingat akan proses itu. Dia mengatakan kita ditebus tidak sama dengan orang menebus tawanan yang lain. Orang menebus orang budak yang lain yang pakai perak dan emas. Tidak, penebusan dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang itu tidak bisa pakai perak dan emas. Tapi ada hal lain yang membuat Petrus pakai sebutan perak emas. Orang Yahudi Kristen yang menerima surat Petrus ini rata-rata orang miskin. Karena mereka orang miskin, maka mereka sering membayangkan jadi orang kaya, lalu punya banyak barang seperti perak dan emas.
Dan karena itu mereka berusaha mengejar segala macam kekayaan dari perak dan emas. Karena itulah dalam surat ini Petrus membuat suatu acuan yang merendahkan perak dan emas. Bahwa ternyata perak dan emas yang kamu bayangkan sebagai barang mewah itu, perak dan emas yang kamu kejar-kejar itu, ternyata tidak bisa dipakai untuk menebus kamu dari cara hidupmu yang sia-sia. Keselamatan di dalam Kristus, penebusan di dalam Kristus, nilainya jauh lebih tinggi dari perak dan emas. Karena itu sebelum ayat 18 ini, di ayat 7 Petrus sudah merendahkan perak dan emas, membandingkannya dengan keunggulan di dalam Kristus. Perhatikan ayat 7. Maksud semua ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya. Jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Petrus merendahkan emas dan meninggikan karya Kristus. Maka dia ulang kembali di ayat 18. Penebusan kamu telah ditebus. Bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas. Memang omongan soal perak dan emas untuk membandingkan dengan karya Tuhan, itu kebiasaan Petrus. Kita ingat di Kisah Para Rasul, ketika Petrus mau menyembuhkan orang lumpuh, dia berkata, Kisah 3 ayat 6. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret, berjalanlah. Maka Petrus sekali lagi mengontraskan Kristus, karyanya, dengan perak atau emas. Karena itulah maka waktu membicarakan penebusan kita, dia menegaskan sekali lagi dengan acuan yang merendahkan perak atau emas, barang fana. Lalu apa arti semua ini? Ingat, perak, emas itu barang berharga. Dari dulu sampai sekarang tetap berharga, tetap mahal. Perak atau emas mahal. Tapi dengan barang semahal perak atau emas ternyata tidak bisa menebus kamu. Itu menunjukkan bahwa semua barang berharga apapun juga, yang mahal-mahal, seluruh kekayaan dunia dari perak atau emas tidak bisa menebus jiwamu. John Gill bilang begini, penebusan jiwa yang lebih berharga daripada dunia membutuhkan harga yang lebih mahal daripada emas dan perak. Dan mereka yang memiliki banyak perak atau emas tidak dapat menebus jiwa mereka sendiri atau jiwa orang lain dengan semuanya itu. Jiwa itu kekal dan tidak fana. Tapi perak dan emas adalah hal-hal yang fana, yang bisa rusak atau hilang dan musnah karena pemakaian. Dan oleh karena itu menunjukkan bahwa penebusan tidak diperoleh dengan sesuatu yang dapat rusak. Penebusan nilainya begitu mahal, terlalu mahal, sampai perak dan emas tidak memadai untuk sebuah penebusan. Di dalam Mazmur 49 ayat 6 dan 7, saya mengutip dalam versi NIV yang terjemahannya lebih tepat dari terjemahan Indonesia. No man can redeem the life of another. Tidak ada orang yang dapat menebus hidup orang lain, or give to God a ransom for him, atau memberikan kepada Allah bayaran untuk dia. The ransom for a life is costly. Penebusan hidup itu terlalu mahal. No payment is ever enough. Tidak ada pembayaran yang bisa mencukupi. Penebusan itu terlalu mahal. Bahkan pakai nyawa pun tidak bisa. Karena kalau seandainya bisa,
Paling-paling nyawa saya hanya menebus satu di antara saudara. Kalau saya berikan nyawa saya untuk menebus orang lain, saya hanya bisa menebus satu orang. Karena satu nyawa bayar satu nyawa. Ada 2 orang di situ, saya tidak bisa tebus dua-dua pakai nyawa saya. Itu seandainya bisa. Tapi ayat ini berkata, no man can redeem the life of another. Tidak ada orang bisa berikan tebusan bagi orang lain. Tidak. Bagi dirinya tidak bisa. Bagi orang lain tidak bisa. Nilai penebusan tidak ada harga di dunia ini yang bisa memadai. Seperti kata James Kaufman, tidak ada nilai atau jasa duniawi yang menggantikan harga penebusan orang Kristen. Penebusan mahal sekali. Tapi karena penebusan kita sangat mahal harganya, maka setiap orang yang sudah ditebus harus benar-benar menghargai tebusan itu. Karena kita tidak ditebus dari perak dan emas. Harga penebusan kita lebih tinggi nilainya dari perak dan emas. Maka kamu harus menghargai penebusan lebih tinggi dari kamu menghargai perak atau emas. Ada banyak orang Kristen yang sudah ditebus, tapi dia menghargai perak lebih tinggi dari penebusan. Dia menghargai emas lebih tinggi dari penebusan. Demi perak atau emas, dia bisa meninggalkan sang penebus. Demi perak atau emas, dia murtad. Demi perak atau emas, dia bisa tinggalkan gereja. Demi perak atau emas, dia jadi mualaf. Kalau kita sadar harga nilai penebusan lebih tinggi, orang tidak akan menghargai. Bahkan dia bisa melihat perak dan emas seperti sampah dibandingkan dengan penebusan. Banyak orang di dunia ini hidupnya hanya kejar emas dan perak, tapi tidak mendapatkan penebusan. Apa artinya seorang punya isi dunia, tapi kehilangan nyawa? John Calvin berkata, kita dapat mengetahui bahwa seluruh dunia dan semua hal yang dianggap berharga oleh manusia tidak ada artinya dibandingkan dengan keunggulan dan nilai dari harga penebusan ini. Kalau ada hal yang harus paling saudara syukuri adalah penebusan saudara. Dapat perak bikin syukuran, dapat emas bikin syukuran, dapat penebusan bikin syukuran atau tidak? Jarang ada kita mendengar ada orang kasih undangan. Datang Bapak Mama hadir di rumah. Kita mau berdoa syukur karena penebusan yang telah diterima. Tapi biasanya hanya karena dapat perak, dapat emas, dapat rumah baru, lulus ujian dan lain sebagainya. Kalau semua itu disyukuri, penting. Tapi kalau ada yang harus menjadi syukur tertinggi, itu penebusan. Karena emas dan perak tidak bisa dipakai. Setelah mengatakan bentuk negatif, bukan dari barang fana, perak atau emas. Sekarang Petrus ke arah yang positif, yaitu melainkan dengan darah Kristus. Kita ditebus dengan darah Kristus. Ayat 19. Melainkan dengan darah Kristus. Di sini melainkan dengan darah yang mahal. Kenapa dibilang mahal? Untuk membandingkan dengan perak dan emas tadi. Karena perak dan emas sudah mahal. Tapi ternyata dibilang darah Kristus itu lebih mahal dari perak dan emas. Jadi kita ditebus dengan darah. Banyak orang Kristen ngomong tentang darah Yesus, tapi tidak mengerti mengapa kita ditebus kok pakai darah. Sekarang saya jelaskan latar belakangnya supaya kita mengerti. Pada waktu Tuhan menciptakan makhluk hidup, khususnya manusia dan binatang,
kita diciptakan dengan punya darah. Maka di dalam tubuh kita ini ada darah. Di dalam tubuh babi ada darah. Tubuh anjing ada darah. Tubuh kambing, tubuh domba, semua binatang ada darah. Tapi selanjutnya dalam hukum Taurat dikatakan bahwa darah itu nyawa. Atau di dalam darah ada nyawa. Coba lihat Ulangan 12 ayat 23. Tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Ya, darah ialah nyawa. Makanya dilarang makan darah. Imamat 17. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ayat 14. Karena darah ialah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman pada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya harus dilenyapkan. Yang makan darah dihukum mati. Waduh. Sabar. Ya. Nyawa, darah ialah nyawa. Di dalam darah ada nyawa. Apa maksudnya? Apakah ini berarti bahwa darah itu identik dengan nyawa? Darah saya adalah nyawa saya. Saya berpikir kalau ini identik, maka ini repot itu. Kalau waktu pas potong ikan, tak, tiba-tiba potong kena jari, lalu darah menetes, berarti nyawa sedang menetes. Yang terkena gula darah, berarti nyawanya sedang manis-manisnya. Ya, yang tekanan darah tinggi, artinya nyawanya lagi tertekan dengan tingginya. Begitu? Tidak. Darah dan nyawa sebenarnya berbeda. Karena darah itu sifatnya fisik. Nyawa itu sifatnya non fisik. Tapi mengapa dikatakan darah ialah nyawa? Atau di dalam darah ada nyawa? Karena begini. Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga darah itu memberi kehidupan. Makanya kalau orang sampai darahnya habis, kekurangan darah, itu bukan artinya kekurangan nyawa. Tapi kurang darah sampai darah habis kan mati. Maka kehidupan itu diberikan melalui atau di dalam darah. Akhirnya darah itu dianggap sebagai kehidupan. Menyerahkan hidup seseorang untuk dibunuh itu sama dengan menyerahkan darah. Perhatikan dan bandingkan dengan kata-kata Yudas Iskariot. Matius 27 ayat 4. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah. Orang yang tak bersalah menyerahkan darah. Dia tidak bilang menyerahkan orang tak bersalah. Menyerahkan darah. Pada waktu Pilatus mau lepas tangan. Perhatikan apa yang dikatakannya. Ayat 24, Matius 27. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, dia mengambil air membasuh tangannya di hadapan banyak orang dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah. Bukan langsung terhadap orang, terhadap darah orang ini. Kalau begitu, darah itu adalah kehidupan. Maka pikirkan, dalam pemikiran orang Yahudi perjanjian lama, darah itu kehidupan. Ada darah, ada hidup. Hilang darah, hilang hidup. Nah, pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, apa hukumannya? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut itu kematian. Kematian itu adalah nyawa hilang. Kalau nyawa hilang berarti ketiadaan darah. Maka orang berdosa itu karena upah dosa ialah maut, maka hidupnya harus diambil.
Nyawanya harus diambil. Darahnya harus diambil. Maka darah saya harus diambil atau hidup saya harus diambil supaya saya mati sebagai akibat dosa saya. Darah saudara harus diambil, harus dicurahkan. Begitu darah saudara dicurahkan, hidup saudara hilang, maka saudara mengalami maut dan itu akibat dosa. Maka semua kita haruslah diambil darahnya, dicurahkan darahnya. Tapi karena Tuhan ini sayang sama kita, kalau dia ambil darah kita semua, dia menuntut semua orang berdosa harus dicurahkan darahnya, semua kita binasa. Maka Tuhan menentukan, kamu orang berdosa, kamu harus mati, darahmu harus dicurahkan. Tapi karena Tuhan sayang sama kamu, aku sayang sama kamu, aku siapkan pengganti. Penggantinya apa? Penggantinya binatang. Kambing, domba, burung merpati, burung dara, dan sebagainya. Nah, maka binatang-binatang itu harus dicurahkan darahnya. Dengan dicurahkannya darahnya berarti binatangnya mati. Binatangnya mengalami maut. Dan dia mengganti kamu. Maka binatang itu harus dicurahkan darahnya supaya kamu tetap hidup. Dengan kata lain, nyawa kamu diganti nyawa binatang. Imamat 17. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Sekarang pikir ini. Kamu orang berdosa, kamu harus dicurahkan darah. Tapi kamu tidak usah curahkan darahmu. Binatang ganti kamu. Kamu juga binatang ganti kamu. Kamu binatang. Maka sekarang semua darah itu harus kepada Tuhan. Sebagai pembayaran atas hutang dosa. Semua darah harus untuk Tuhan. Maka darah tidak boleh untuk kamu. Karena itu kamu jangan coba-coba ambil darah untuk makan. Karena darah itu milik Tuhan. Sebagai di dalam darah ada nyawa. Maka diberikan pada Tuhan. Dan kata Tuhan berhak mengambil nyawamu. Yang sekarang diwakili oleh binatang ini. Maka tidak boleh ada orang yang makan darah. Ada orang makan darah. Itu sama dengan mengambil hak Tuhan. Maka dia harus dilenyapkan. Paham ya? Nah. Coba perhatikan Imamat 4. Ayat 4. Sabar ya. Binatang itu harus diberikan. Tapi binatang juga tidak boleh sembarang binatang. Syarat binatang yang darahnya bisa dipakai untuk mengganti kamu. Binatangnya tidak boleh ada luka sedikit. Kalau ternyata binatangnya datang mau dikorbankan. Telinganya lagi copot sebelah. Tidak bisa. Kakinya pincang. Tidak bisa. Ada lecet sedikit di tubuhnya. Tidak bisa. Maka harus diperiksa. Binatangnya tidak boleh ada luka. Inilah yang disebut tidak bercacat, tidak bercela. Imamat 3 ayat 1. Jikalau yang dipersembahkan itu darah dari lembu, seekor jantan, seekor betina, haruslah ia membawanya yang tidak bercela. Maksudnya tidak ada luka, mulus. Bilangan 28 ayat 9. Haruslah kamu mempersembahkan pada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Nah, darah binatang-binatang yang tak bercela itu hak akan mengganti darah kamu. Bahwa ini betul-betul sifatnya substitute, penggantian. Maka ketika imam menyembelih binatang korban, imam itu harus taruh tangan di kepala binatang. Jadi misalnya ada kambing atau domba.
saya imamnya. Maka tangan kiri saya itu harus di kepala binatang itu. Baru saya gorok, curahkan darah binatang itu. Tapi saya harus ada doa. Doa karena doa itu intinya begini, doa itu. Sebenarnya saya yang harus digorok di sini. Darah saya yang dicurahkan. Tapi sekarang saya digantikan oleh binatang ini. Simbol taruh tangan di kepala kambing domba itu tanda bahwa binatang ini yang ganti saya. Perhatikan Imamat 1:4-5. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Jadi tangannya harus taruh di kepala binatang ini untuk menggantinya. Ya. Kemudian haruslah dia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imamat 16:21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan. Jadi ini kambing jantannya ada 2. Ya, kambing jantannya ada 2. Nanti satu disembelih, satu tidak. Tapi pokoknya mau disembelih, taruh tangan dulu, baru sembelih. Tapi ada satu kambing yang tidak boleh disembelih. Tapi tetap harus diletakkan tangan di atas. Untuk apa? Perhatikan ya. Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu. Karena yang satu sudah disembelih. Dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun yang dosa mereka harus menggunakan semua itu ke atas kepala kambing jantan itu. Taruh mengaku dosa di atas kepala kambing dan kata dosa-dosanya di-offer ke kambing. Habis itu kambing ini diusir ke padang gurun. Kambing ini harus warna hitam. Kenapa? Kambingnya tidak salah. Tapi dosa orang Israel ditimpakan pada kambing ini. Maka orang yang tidak bersalah tapi dijadikan bersalah. Itu biasa disebut sebagai kambing hitam. Itu dari sini. Ya. Nah kalau begitu kambing domba itu perwakilan kita. Maka begitu juga dengan yang disembelih harus mewakili. Pada akhirnya kita melihat di seluruh upacara perjanjian lama. Darah memainkan peranan yang penting. Semua itu harus dengan darah. Contoh Keluaran 24, 6-8. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu. Lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya ke mezbah. Jadi darah harus siram di mezbah. Kemudian Musa mengambil darah itu. Menyiramkannya kepada bangsa itu. Kasih percikan. Ya, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan. Itu darah perjanjian itu darah binatang. Makanya nanti Yesus bilang, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Itu bukan ngomong-ngomong sembarang. Itu mengambil tradisi perjanjian lama. Di mana darah binatang dipercik ke atas orang Israel oleh Musa. Imamat 4, 5-7. Imam harus diurapi, harus mengambil sebagian dari darah lembu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu. Dan memercik sedikit dari darah itu. 7 kali di hadapan Tuhan. Di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam harus membubuh sedikit lagi dari darah itu. Pada tanduk-tanduk mezbah, pembakaran ukupan dan wangi-wangian. Yang ada di hadapan Tuhan dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkan di bagian bawah mezbah korban bakaran. Di depan pintu kemah pertemuan. Pasal 14. Tetapi burung yang masih hidup harus diambil bersama-sama dengan kayu aras, kain kermisi dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu. Semuanya harus dicelupkan dalam darah burung yang sudah disembelih di air mengalir. Kemudian dia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan. Jadi ini untuk orang kusta. Kalau mau tahirkan orang kusta, kasih darah. Ya, harus memercik 7 kali kepada orang yang ditahirkan dari kusta itu. Dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu harus dilepaskan ke padang. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan. Dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan orang yang akan ditahirkan. Ayat 51. Lalu dia harus mengambil kayu aras dari hisop, kain kermisi, dan burung yang masih hidup. Mencelupkan semuanya dalam darah. Kemudian dia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian dia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung dan seterusnya. Darah dipakai semua. Darah, semua dipakai. Maka penulis surat Ibrani
menyimpulkan semua penggunaan darah di perjanjian lama dengan mengatakan Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, jadi darah itu penting di perjanjian lama, mengganti kita. Pertanyaan kita sekarang, bisakah dosa ditebus dengan darah kambing? Bisakah darah domba menebus kita? Bisakah darah lembu menyucikan hati kita? No. Kalau memang tidak, mengapa Tuhan dalam perjanjian lama memerintahkan pencurahan darah binatang? Karena sebenarnya darah binatang dalam perjanjian lama itu cuma bayangan. Darah binatang dalam perjanjian lama hanya sekedar gambaran, bayang-bayang, tipe. Coba perhatikan Ibrani 9. Ini adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan yang dipersembahkan korban persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka. Tidak bisa sempurna. Ayat 10. Karena semuanya di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan. Hanya peraturan-peraturan hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Itu terbatas. Sampai waktu pembaharuan semua korban darah binatang stop. Pasal 10 Ibrani. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadat tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun, orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan, darah domba jantan menghapus dosa. Tidak mungkin. Kalau begitu, di perjanjian lama yang semua darah itu sebenarnya bayangan. Bayangan dari apa? Dari satu darah yang akan datang di kemudian hari. Lebih mahal dari darah kambing. Lebih mahal dari darah domba. Lebih mahal dari darah lembu. Lebih mahal dari semua darah di perjanjian lama. Darah siapa? Darah domba. Tapi ini bukan domba biasa. Darah anak domba tapi bukan anak domba biasa. Ini darah anak domba Allah. Sang Mesias. Itulah sebabnya waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus di Yohanes 1 ayat 29, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan itu merujuk kepada Kristus. Maka binatang-binatang dengan seluruh sistem darah di perjanjian lama itu memuncak pada Kristus. Jikalau dalam perjanjian lama tipenya, bayang-bayangnya darah binatang harus dicurahkan demi penebusan, maka antitipenya yaitu Kristus mencurahkan darahnya untuk penebusan kita. Bedanya, karena darah binatang tidak bisa menyucikan sebenarnya hakikatnya, maka tiap hari darah binatang harus terus dikorbankan. Setiap tahun darah binatang dicurahkan terus. Tapi karena darah anak domba Allah itu sempurna dan mahal, maka dia tidak perlu setiap hari mengorbankan darah. Cukup satu kali selama-lamanya dia menebus dan menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang kepada mereka darahnya dicurahkan. Kenapa binatang korban harus tidak ada luka, tidak ada cacat celah? Itu untuk menggambarkan Kristus yang tidak berdosa sama sekali. Itulah sebabnya Petrus berkata, kamu telah ditebus dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan semua latar belakang ini, maka saudara menjadi mengerti pentingnya darah Kristus. Sama seperti darah binatang menggantikan orang,
di perjanjian lama. Darah Kristus itu adalah penggantian untuk semua orang yang ditebus. Dengan latar belakang dan konsep ini maka kita bisa lihat, mengerti peranan darah Yesus bagi kita. Apa peranan darah Yesus? Pertama, darah Yesus menebus dan mengampuni kita. Efesus 1 ayat 7. Oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan. Wahyu 5 ayat 9. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Membeli ini adalah menebus. Darah Yesus menyucikan kita. Ibrani 9 ayat 14. Darah Kristus menyucikan hati nurani kita. Darah perjanjian menguduskan. Ibrani 13 ayat 12. Menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Darah Yesus membenarkan dan membebaskan kita dari hukuman Allah. Roma 5 ayat 9. Dibenarkan oleh darahnya pasti diselamatkan dari murka Allah. Darah Kristus bikin kita damai dengan Allah. Efesus 1 ayat yang ke-20. Pendamaian oleh darah. Darah Kristus bikin kita berani menghadap Allah. Ibrani 10 ayat 19. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Darah Yesus membuat kita sekarang dekat dengan Allah. Tadinya kita jauh, sekarang kita dekat. Efesus 2 ayat 13. Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristus melepaskan kita dari dosa. Wahyu 1 ayat 5. Melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Maka di sini kita bisa lihat darah ini penting. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah. Kenapa semua lagu Kristen banyak darah? Karena latar belakang seperti ini. Berarti tanpa darah kita semua akan binasa. Karena tidak ada yang menggantikan. Tanpa darah Kristus, semua darah kita yang harus dicurahkan. Semua nyawa kita yang harus diberikan. Maka tidak ada satu orang pun selamat. Tapi darahnya lebih sempurna dari binatang perjanjian lama. Darah itulah yang membebaskan kita. Mahal bukan? Mahal. Sekarang yang ketiga, terakhir. Apa yang harus kita lakukan setelah kita ditebus? Kalau kita melihat konteks dari 1 Petrus 1, 18-19 ini, maka pembicaraan tentang kamu telah ditebus itu adalah dasar dari sesuatu yang dibicarakan sebelumnya. Dengan kata lain, Paulus lagi bicara sesuatu, lalu dasarnya itu adalah penebusan kita. Ini ditunjukkan lewat kata-kata di awal ayat 18. Sebab kamu tahu. Ini kan kalau omong sebab tuh harus ada sesuatu lebih dulu kan, baru bisa sebab keluar. Sebab tidak bisa jalan-jalan saya ketemu Pak. Sebab ya ada apa? Harus ada sesuatu dulu. Sebab itu menunjukkan alasan dari sesuatu sebelumnya. Nah, terus sebenarnya Petrus lagi ngomong apa sehingga menemukan sebabnya di dalam penebusan kita. Mari lihat, geser dari ayat 14 sampai 19. 1 Petrus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini berarti Paulus lagi bicara, hidup tidak boleh ikut hawa nafsu. Hendaklah kamu kudus sebab Dia kudus. Kamu harus hidup kudus. Tidak boleh dikuasai nafsu. Kenapa? Ingat, kamu telah ditebus. Jikalau kamu telah ditebus, kenapa masih hidup dikuasai nafsu? Jikalau kamu telah ditebus, kenapa tidak berjuang di dalam hidup kudus? Semua, dengan kata lain dikatakan, semua kamu yang sudah percaya, kamu sudah ditebus. Penebusanmu mahal sekali. Penebusanmu sangat berharga. Jikalau kamu hidup dikuasai nafsu dan tidak hidup dalam kekudusan, bukankah kamu tidak menghargai darah yang mahal itu yang telah tercurah bagi kamu? Hei semua orang percaya yang dikuasai oleh hawa nafsu. Hei semua orang yang sudah ditebus tapi tidak hidup di dalam kekudusan. Dengar baik-baik, kamu telah ditebus. Hargailah penebusan itu. Hargailah darah Kristus itu dengan berjuang untuk hidup kudus dan tidak dikuasai nafsu. Hari ini Jumat yang agung, kita diingatkan kembali tentang penebusan kita. Tapi sambil kita mengingat penebusan yang berharga itu, kita juga harus punya komitmen untuk hidup baru yang tidak dikuasai hawa nafsu dan hidup dalam kekudusan. Kiranya setiap kita yang sudah mengalami penebusan Kristus mau berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semua itu sia-sia dan tak berarti lagi. Katakanlah bahwa hidup ini telah kupersembahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.